ada 3 menit sebenarnya, tapi kok sudah disuruh nutup tadi ya. Oke, kita Antara lanjutkan. sel syaraf dengan sel lainnya. Berdasarkan fungsinya, neuron dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada neuron sensoris, neuron motoris, dan neuron konektor. Bedanya apa sih? Neuron sensoris berfungsi untuk menghantarkan impuls dari organ sensor ke pusat syaraf. Kemudian untuk bagian neuron motoris berfungsi menghantarkan impuls dari pusat syaraf ke organ motor atau efektor seperti otot atau kelenjar. Neuron konektor berfungsi menghubungkan satu neuron dengan neuron lainnya. Nah, berikut ini adalah contoh masing-masing dari bagian neuron. Sahabat sains, sistem syaraf pusat manusia meliputi otak dan medula spinalis. Bagian otak dan medula spinalis dilindungi oleh lapisan pelindung yang disebut meninges. Selaput meninges tersusun atas 3 lapisan dari luar ke dalam. Jadi kalau ada pernah dengar penyakit meningitis ya, meningitis itu ya ini. Jadi lapisan pelindungnya meninges ini dia mengalami infeksi. Kalau kita naik haji atau ke umroh itu kan salah satunya ada vaksin ini, vaksin meningitis ini ya. Nah, ini untuk mencegah ini lapisan pelindung otak itu mengalami infeksi. Karena memang salah satunya penyebabnya itu adalah perubahan atau perbedaan suhu yang ekstrim ya. Jadi kalau di Indonesia dengan Arab Saudi itu kan perbedaan suhunya lumayan ekstrim ya. Kala itu ada kemungkinan jamaah umroh atau jamaah haji itu bisa mengalami infeksi meninges ini atau meningitis. Begitu juga nanti kalau ke negara-negara yang suhunya ekstrim dingin, ya. Misalkan ke Cina atau ke Jepang yang lagi musim dingin, maka ini wajib vaksin meningitis ini wajib juga. Yaitu Kenapa ada yang tanya? Kayak ada yang open mic tadi. Enggak ya, enggak ada ya. durameter, sigmoid, dan diameter. Gerakan sadar yang dilakukan tubuh kita merupakan. Kita lewat aja. Halo sahabat saya. Tadi disampaikan sekilas di videonya. Jadi sistem saraf manusia yang kita pelajari ada fungsinya, kemudian ada penyusunnya, setelah itu ada impuls saraf, dan nanti bagian dari neuron tadi yang sempat ditunjukkan ya di video tadi. Untuk fungsinya, sistem saraf ini adalah mengontrol dan mengatur aktivitas tubuh melalui impuls listrik. Ada yang pernah dengar namanya Khalil Gibran? Ada yang pernah dengar? Bukan, Tidak. tidak. Oh, bukan Pak Gibran yang Wapres ya, bukan. Ini Khalil Gibran. Khalil Gibran itu adalah salah satu eh, penyair ya. Jadi saya salah satu penulis puisi. Kalau kalian tahu lagu-lagunya Dewa Ahmad Dhani di era awal tahun 2000-an, itu hampir semua lagunya itu dibuat atau dibuat berdasarkan syair atau puisinya Khalil Gibran itu. Jadi kalau yang penggemar musik mungkin tahu lagu-lagunya Ahmad Dhani itu, Ahmad Dhani yang lama yang tahun 2000-an itu, nah itu hampir semuanya ditulis dari Khalil Gibran. Kemudian apa kok hubungannya Khalil Gibran dengan Himpul Saraf? Karena Khalil Gibran itu pernah ngomong gini di dalam puisinya. Sebenarnya mimpi dan kenyataan itu sama. Karena sama-sama terjadi akibat terjadi akibat sinyal listrik di dalam otak kita.
Kira-kira gimana? Masuk akal nggak kira-kira pernyataannya Khalil Gibran itu menurut kalian? Jadi baik mimpi ataupun kenyataan, kalau dari eh, apa, pernyataannya Khalil Gibran tadi, ini sama-sama terjadi karena adanya sinyal listrik di dalam sistem saraf kita. Kalau menurut kalian gimana? Sepakat nggak kira-kira? Ya, respon. Gimana? Ini suara saya terdengar kan ya? Oh, saya kira terputus ya, karena di tampilannya nggak ada tadi. Kalau secara apa namanya implisit, ya memang benar bahwa mimpi dan kenyataan itu sama-sama terjadi karena sinyal listrik di dalam sistem saraf kita atau dalam otak kita. Karena kalau kenyataannya kan kita rasakan karena ada sinyal listrik ini. Jadi dari indera perasa tadi mengirimkan ini ke dalam otak, kemudian otak memproses kejadian nyata itu. Mimpi juga sama, tetapi sinyal listriknya tentu yang berbeda ya. Jadi kalau sinyal listriknya yang dari mimpi itu bukan dari indera perasa, tetapi dari otak sendiri ya. Ini tadi struktur neuron sempat disampaikan di video. Ada dendrit menerima sinyal dari neuron lain atau reseptor, kemudian meneruskannya ke badan sel untuk diproses lebih lanjut. Gambarnya ini ya. Jadi dendrit ini yang seperti ini, seperti ranting pohon ini ya. Jadi dendrit itu seperti yang ranting pohon. Kemudian bagian kedua ada akson. Ini adalah menghantarkan impuls listrik dari badan sel ke neuron lain atau otot atau kelenjar sebagai respon terhadap rangsangan. Nah, ini aksonnya. Upload. Kenapa? Silakan siapa tadi? Oke, pencet ya. Kemudian ada badan sel. Oh, badan selnya ke sini ya. Pusat pengolahan informasi mengatur aktivitas seluruh neutron dan memproduksi protein penting. Ini kalau kalian nanti ingin memperdalam mengenai seperti neuron atau yang lain, itu bisa nanti masuk ke dokter kemudian spesialis saraf ya. Yang dipelajari adalah ini lebih detail ya. Selubung mielin mempercepat hantaran impuls saraf, sementara nodus Ranvier memungkinkan loncatan impuls antar sel. Dan yang terakhir adalah sinapsis ya. Jadi sinapsis ini yang seperti apa ini ya, seperti ranting pohon tapi ada pentolannya ini. Jadi ini yang ada di sistem saraf kita ya. Dan ini kalau salah satu mengalami kelainan itu tentunya akan ada gangguan ya. Misalkan seperti penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer itu, oh tapi kalau Alzheimer di otak, ya tapi di sini juga ya.
Jadi dia akan terus-menerus mengirimkan rangsangan untuk bergerak. Kenapa itu? Karena itu kalau orang penyakit Alzheimer itu tangannya itu seperti gerak-gerak sendiri gitu. Ya. Ini jenis neuron ada beberapa, ada neuron sensorik. Fungsinya adalah mengirimkan impuls dari reseptor indera ke sistem saraf pusat. Jadi sistem saraf pusat manusia itu ada dua ya, otak dan sumsum tulang belakang. Karena itu cedera tulang belakang itu bisa membahayakan ya, bisa menyebabkan lumpuh. Karena memang di tulang belakang itu ada sarafnya, ada saraf pusatnya. Kemudian interneuron itu fungsinya untuk menghubungkan neuron sensorik dan motorik dalam sistem saraf pusat. Juga berfungsi untuk memproses informasi. Kemudian ada neuron motorik. Kalau neuron motorik ini fungsinya untuk dikirim ke otot atau kelenjar untuk merespon rangsangan. Jadi kalau misalkan panas, kemudian kita merespon dengan kipas-kipas gitu ya, atau merespon dengan mengelap keringat. Nah, ini neuron motorik ini yang bekerja tadi. Jadi dikirim ke neuron motorik akan menyampaikan ke otot tangan untuk melakukan kipas-kipas atau melakukan neuromotorik mengirimkan ke otot apa namanya ini penutup mata ya. Jadi supaya mata kita berkedip. Sistem saraf pusat manusia terdiri dari dua ya. Yang pertama adalah otak dan yang kedua adalah sumsum tulang belakang. Jadi otak ini adalah pusat pengendali utama tubuh yang mengatur semua aktivitas saraf dan koordinasi, baik untuk yang gerakan eh, di bawah sadar atau gerakan di luar alam sadar ya. Di bawah sadar itu maksudnya ketika kita angkat gini, ini kan di bawah sadar. Tapi kalau kedip itu kan tidak di bawah sadar. Kan maksudnya kita tidak pernah ngitung kedip berapa kali, tidak pernah ngitung. Nafas juga itu kan di luar kesadaran kita. Maksudnya meskipun kita tidak usah memerintahkan otaknya, tapi kita tetap bernafas. Ya. Kemudian ada sumsum tulang belakang. Jadi sumsum tulang belakang ini ibaratnya seperti jalur utama impuls saraf antara otak dan seluruh tubuh. Kalau misalkan di sistem listrik gitu ya, di jaringan listrik, nah ini jaringan listrik utama sebelum masuk ke otot, sebelum masuk ke kelenjar dan yang lainnya. Jadi ini adalah sistem jaringan utama ya antara otak dan seluruh tubuh. Otak ada tiga bagian, ada otak besar, otak kecil, dan medula oblongata. Kemudian ada perlindungan saraf pusat, tentunya adalah dengan tengkorak ya, dan tulang belakang. Ini adalah sistem saraf di manusia. Ada empat, ada saraf somatik, saraf otonom, saraf simpatis, dan saraf parasimpatis. Saraf somatik itu mengontrol otot rangka secara sadar. Jadi kalau misalkan saya nge-gym itu yang saya gerakkan adalah lebih banyak ke saraf somatiknya. Mengangkat barbel, mengangkat beban itu bagian dari saraf somatik. Kemudian kalau kalian lari, ya itu saraf somatik juga ya. Sih. Tetapi terkadang saraf somatik ini juga bekerja sama dengan ini, saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Ya, sedangkan saraf otonom ini berfungsi secara otomatis, seperti detak jantung, pencernaan, pernafasan. Meskipun katanya ya, tapi saya juga nggak tahu realitanya, tetapi katanya pernah baca atau pernah lihat di YouTube, kalian juga pasti pernah dengar beberapa ahli yoga gitu ya. Jadi ahli yoga ya, sistem pernafasan itu atau seni pernafasan, ini dia bisa mengatur saraf otonomnya.
Jadi dia bisa menghentikan detak jantungnya, kemudian dia bisa istilahnya menghentikan pencernaan dan pernapasannya. Itu katanya seperti itu melalui teknik latihan ya, teknik latihan yang benar. Apakah mungkin? Kalau menurut saya sih mungkin saja ya, karena otak kita memang kemampuannya itu memang luar biasa. Bahkan ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa selama ini manusia itu hanya menggunakan otak itu maksimal 20%. Jadi ini ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa manusia yang hidup selama ini, baik mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang, baik mulai dari Einstein maupun siapapun, itu menggunakan maksimal hanya ini 20%. Maka kita nggak bisa membayangkan jika ada manusia yang bisa menggunakannya misalkan 50%. Misalkan ya. Ya mungkin yang terjadi ya ini di yoga yang seperti yang ahli-ahli yoga apa yang dikatakan orang-orang itu, jadi dia bisa menghentikan saraf otonomnya. Mungkin ya, tetapi kan selama ini masih belum mencapai pencapaian otak yang penelitian yang kinerja otak sampai 50% ini belum ada penelitiannya. Kemudian saraf simpatis ini adalah meningkatkan aktivitas tubuh saat stres, detak jantung naik, eh fight or flight ya, ya. Maksudnya ini apa fight or flight ini? Maksudnya kita hadapi atau kita lari gitu maksudnya ya. Jadi manusia itu memiliki respon ini ya. Ini sebenarnya juga bisa dilatih ya. Kalau orang-orang yang memiliki kemampuan bela diri, tentunya otaknya akan lebih banyak memerintahkan untuk fight ya. Tapi kalau seperti saya gitu, misalnya menghadapi bahaya ya, mending milih kabur dulu gitu daripada menghadapi langsung daripada fight gitu. Karena mikir-mikir juga fight lebih banyak kalahnya daripada kabur. Jadi fight or flight ya. Maksudnya tarung atau kabur gitu. Nah, saraf simpati ini berfungsi ketika merespon tubuh dalam keadaan bahaya salah satunya. Jadi saat stres ini tentunya contohnya dalam keadaan bahaya. Misalkan ketika kita lari pagi, awalnya menggunakan saraf ini, somatik ini. Kemudian tiba-tiba di tengah jalan dikejar anjing gitu. Maka saraf simpatis akan bekerja. Larinya akan semakin cepat. Bahkan mungkin yang biasanya tidak lari secepat itu, tapi karena dikejar anjing bisa lebih cepat itu larinya. Nah ini saraf simpatis ini. Kalau saraf parasimpatis ini kebalikannya dari saraf simpatis. Jadi ketika tubuh sudah merasakan, oh bahayanya sudah menghilang atau bahaya sudah berkurang, nah, maka saraf parasimpatis ini menenangkan kembali tubuh kita. Beberapa kejadian sekitar 1 bulan yang lalu ya kan sekarang ini kan banyak sekali yang mengadakan event full marathon itu ya, FM full marathon atau half marathon ya. Terutama di kota-kota besar. Kalau saya kira di Makassar ini termasuk kota besar Makassar, saya kira juga banyak event-event seperti ini. Itu kan ada beberapa pelari yang sampai meninggal ya. Nah, salah satunya disinyalir bahwa karena adanya karena terpicu adrenalin ya, dan mungkin juga terpicu rasa malu kalau misalkan dia istirahat, kalau dia misalkan mengaku capek, akhirnya dipaksakan terus berlari. Nah, ini saraf simpatisnya tentu akan bekerja ketika dia tubuh sudah mengirimkan, hei tubuh kamu lelah gitu. Otak sudah mengirimkan itu. Kamu lelah, berhenti. Tapi karena mungkin lihat ada banyak penonton yang nyorai, ayo, ayo, ayo. Kemudian ada teman-temannya, jadi dia malu atau gimana. Akhirnya tetap dipaksa lari. Nah, karena dipaksa lari, maka tubuh akan, saraf simpatis akan mengirimkan sinyal ke otak. Oh,
ini tubuhku lelah tapi kok berlari ya, apakah aku dalam bahaya gitu. Mengirimkan sinyal ke otak, akhirnya detak jantungnya naik, detak jantung naik, kemudian apa namanya, adrenalinnya juga naik karena diberi pasti dipompa adrenalin. Adrenalin turun, detak jantung semakin tinggi. Akhirnya yang terjadi kolaps, pingsan dan kemudian serangan jantung meninggal. Itu yang terjadi ke pelari-pelari yang kalau kita lihat di medsos atau di berita itu beberapa ada nggak salah ada dua atau ya atau tiga ya yang di Senayan itu mengalami pingsan kemudian dibawa ke rumah sakit tetapi tidak tertolong ya. Jadi karena itu pentingnya untuk menyadari batas kemampuan. Ya. Sama ketika di gym ada yang namanya adalah ego lifting. Apa ego lifting ini? Ego lifting ini adalah mengangkat terlalu berat bebannya. Biasanya kenapa? Biasanya ya itu tadi sama kayak lari ini disorai teman, malu. Nah, kalau misalkan dia ngangkat 30 kilo, wah kok cuma 30 kilo, temenku lebih bisa 60 kilo. Ya. Karena dia nyoba 60 kilo. Yang terjadi apa? Cedera akhirnya. Ya, jadi kalau di gym istilahnya ini ego lifting. Jadi mengangkat berdasarkan egonya, bukan berdasarkan kemampuannya. Jadi untuk teman-teman yang terutama yang suka olahraga, olahraga itu bagus, sekali lagi olahraga itu bagus. Mau lari, mau sepedaan, mau nge-gym, mau renang ya. Tetapi kenali batas kemampuan tubuh kita ya. Jangan terlalu terpaksa. Kalau sudah mulai dada berdebar, kemudian pandangan sudah mulai agak buram sedikit itu kalau pandangan sudah agak buram ini biasanya sudah agak telat ya, karena pandangan buram ini berarti darah ke mata itu sudah berkurang. Pasokan darah ke mata itu sudah berkurang. Biasanya dada berdebar itu yang paling, kalau dada sudah mulai berdebar kencang dan nafas sudah mulai tersengal, sebaiknya istirahat. Untuk teman-teman yang suka berolahraga ya. Oke, kita ke alat indera manusia. Sampai saat ini ada 5 ya alat indera manusia. Ada penglihatan, ada kemudian pendengaran, itu otak ini. Sulit sekali ini ya. Ada penciuman dan ada pengecap dan ada peraba ya. Ini kita lihat video dulu mengenai sistem kerja mata. Saya kira sebenarnya banyak yang sudah tahu ya. Ya barangkali ada yang lupa kita refresh. Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa sih kita bisa melihat? Kita bisa melihat gunung, kita bisa melihat pantai, kita bisa melihat rumah, bahkan kita bisa melihat video ini. Melihat adalah suatu proses yang kompleks dan menakjubkan. Semuanya dimulai ketika cahaya mengenai suatu benda. Sebagian cahaya akan diserap oleh benda dan sisanya akan dipantulkan kembali oleh benda tersebut untuk ditangkap oleh mata kita. Cahaya yang dipantulkan tersebut akan masuk melalui kornea, yaitu lapisan terluar yang melindungi mata kita. Setelah itu, cahaya tersebut akan masuk ke aqueous humor dan berlanjut ke pupil. Perlu kalian ketahui bahwa pupil bukanlah lingkaran hitam, melainkan adalah suatu lubang. Kenapa berwarna hitam? Karena di dalam mata tidak ada cahaya sama sekali. Nah, pupil inilah yang menjadi jalur masuknya cahaya ke dalam mata. Jumlah cahaya yang masuk akan diatur oleh iris. Ketika cahaya terlalu terang, iris akan membuat pupil mengecil agar dapat mengurangi jumlah cahaya yang masuk.
Sedangkan kalau cahayanya redup, iris akan membuat pupil membesar agar cahayanya dapat masuk lebih banyak. Kemudian cahaya akan diteruskan ke lensa. Lensa akan bekerja sama dengan kornea untuk memfokuskan cahaya yang masuk. Lensa ini juga berperan untuk membalikkan objek sehingga nanti retina akan menerima gambar secara terbalik. Di retina terdapat jutaan sel-sel fotoreseptor. Salah satunya ada sel batang dan sel kerucut. Sel batang bertanggung jawab untuk penglihatan saat kondisi redup, sedangkan sel kerucut bertanggung jawab untuk penglihatan kondisi terang dan kemampuan melihat warna. Ketika cahaya mengenai sel-sel fotoreseptor, terjadilah reaksi kimia yang mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik atau impuls saraf. Nah, impuls saraf inilah yang membawa informasi menuju ke otak melewati saraf optik. Di otak, saraf optik dari kedua mata akan bertemu di kiasma optik, lalu memastikan bahwa setiap belahan otak kanan dan kiri menerima informasi dari kedua mata. Lalu sinyal-sinyal tersebut diteruskan ke bagian belakang otak atau yang disebut dengan lobus occipital dan diinterpretasikan sebagai gambar yang bermakna. Sehingga kita dapat mengenali lingkungan, wajah teman-teman kita, dan benda-benda sekitar. Proses melihat begitu rumit dan kompleks, tapi kita bisa melihat dan merespon dunia dengan sangat cepat. Ciptaan Tuhan sungguh luar biasa, kan? Selesai sudah penjelasan proses melihat kali ini, tunggu video selanjutnya. Oke, jadi kalau di video itu, ini tidak ada gambar bagian mata ya. Kita bahas di videonya aja. Kita bisa menunjuk cahaya lanjut ke pupil. Nah, ini adalah bagian-bagian mata. Yang pertama adalah kornea, lapisan terluar dari mata ya. Jadi mata ini memang seperti bola gitu. Kemudian di dalamnya ada cairan. Cairan ini yang mengatur kelembapan, kemudian mengeluarkan kotoran dan lain sebagainya ya. Cahaya akan masuk melalui pupil. Jadi pupil ini adalah sebuah lubang ya. Karena itu dia warnanya hitam. Meskipun matanya orang bule ya, orang yang irisnya berwarna biru, tetapi pupilnya tetap hitam ya. Karena dia memang lubang. Jadi lubang yang istilahnya apa namanya? Karena dia lubang dan di dalamnya gelap, maka dia kelihatan seperti hitam. Jadi eh, kalau benda yang berwarna gelap itu karena dia tidak bisa memancarkan sebagian cahaya ya. Jadi karena itu dia yang dipancarkan hanya. Jadi kalau kita lihat cahaya itu kan ada spektrum-spektrum warnanya ya. Yang ada merjiku, merah, jingga, kuning dan seterusnya itu. Nah itu benda-benda yang berwarna itu karena dia lapisan terluarnya itu dia memancarkan spektrum itu sehingga mata kita mengenali sebagai warna biru atau mengenali sebagai warna merah dan seterusnya. Nah, kalau warna putih itu adalah karena dia bisa memancarkan semuanya, semua spektrum sehingga mata kita menangkapnya sebagai putih. Nah, kalau hitam itu sebaliknya. Jadi yang dipancarkan spektrum warnanya itu tidak ada kalau yang hitam atau terbatas sekali. Sehingga mata kita atau otak kita menangkapnya sebagai warna hitam. Kalau kita belajar fisika itu ada IPA ya, ada lensa-lensa. Dan di mata kita itu lensanya adalah lensa cembung ya. Karena itu cahaya yang maaf, bayangan yang diterima adalah terbalik. Jadi ini sama dengan prinsipnya lensa cembung. Dan kemudian sekali lagi lanjut dia berupa sistem impuls ya.
Jadi impulsnya yang diteruskan ke otak dan itu yang dibaca sebagai gambar atau dibaca sebagai penampakan yang kita lihat. Oke, kita lanjut ke indera pendengaran. Di indera pendengaran tentunya inderanya adalah telinga ya. Telinga ada beberapa bagian, ada telinga luar atau disebut dengan bagian telinga. Kemudian ada telinga tengah dan yang terakhir adalah telinga dalam. Telinga tengah ini semacam tunnelnya ya atau salurannya. Jadi dia menyalurkan getaran dari telinga luar yang ditangkap ke telinga dalam ini. Setelah itu telinga dalam dia akan mengirimkan sinyal ke otak sehingga kita bisa mendengar atau membedakan suara. Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa sih kita bisa melihat? Loh, kok Kita masih bisa terlihat? melihat gunung, Keliru videonya. Bentar ya. Tadi sudah saya downloadkan video untuk bisa mendengar. Hai teman-teman, pernahkah kalian penasaran bagaimana suara masuk ke telinga dan terdengar jelas? Yuk, kita jelajahi perjalanan suara dari luar hingga bisa kita dengar, mulai dari musik, tawa, hingga bisikan. Siap untuk petualangan seru? Telinga kita mengumpulkan suara dan mengubahnya menjadi pesan yang diterima oleh otak. Telinga juga memberi informasi tentang keseimbangan pada otak. Telinga memiliki 3 bagian yang bekerja sama, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga dan saluran telinga. Bagian-bagian ini menangkap suara dari lingkungan dan mengirimkannya ke telinga tengah. Telinga tengah mengubah suara menjadi getaran. Suara yang masuk ke telinga tengah mengenai gendang telinga, sehingga gendang telinga bergerak. Tabung Eustachius membantu gendang telinga bekerja dengan baik dengan menjaga tekanan udara seimbang di kedua sisi. Ketika gendang telinga bergerak, 3 tulang kecil yang disebut osikel bergetar. Osikel atau tulang-tulang kecil yang berada di telinga tengah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu malleus, infus, dan stapes. Kegetaran ini kemudian dikirim ke telinga dalam. Telinga dalam menerima getaran dan mengubahnya menjadi pesan yang dikirim ke otak. Pesan ini disebut sinyal saraf. Telinga dalam terdiri dari koklea dan vestibula yang termasuk saluran setengah lingkaran. Koklea memiliki cairan yang bergerak seperti gelombang saat getaran masuk dari telinga tengah. Cairan yang bergerak ini membuat sel-sel rambut menghasilkan sinyal saraf tentang suara. Saluran setengah lingkaran juga menggunakan cairan bergerak untuk membuat sinyal yang membantu keseimbangan. Sinyal dari koklea berjalan melalui saraf pendengaran. Sedangkan sinyal dari saluran setengah lingkaran berjalan melalui saraf vestibular. Kedua saraf ini bergabung dan menuju ke otak. Di otak, sinyal-sinyal ini diterjemahkan untuk mendapatkan informasi tentang suara dan keseimbangan. Sungguh luar biasa, bukan? Tuhan menciptakan telinga untuk membantu kita bisa mendengar suara dan juga penjelasan bagaimana kita bisa mendengar dari video ini. Itu ya. Jadi salah satu memang keistimewaannya, Bu. Ini sudah habis. Kita pindah lagi ya. Mohon maaf. Bentar.